Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma zidna ilman taziduna bihi minka qurban wa hubban ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya ke teman-teman pojok yang memberi saya kesempatan untuk mutalaah lagi teks ini. Teks ini bisa dibilang permulaan ini saya belajar filsafat yang proper lah ya, bisa dibilang ya. Saya dulu belajar sama guru saya mungkin sekitar 5 tahun atau 6 tahun ya. Cukup intens, setiap minggu ya saya menerjemah sebagiannya dan seterusnya. Nah, saya akan pendekatan saya di studi ini, saya akan bacakan teksnya per kata Arab ya. Makanya teman-teman saya harapkan nanti punya teks Arabnya ya. Rata-rata pernah di pesantren toh? Pernah ya? Jadi yang bisa bahasa Arab juga biar sekalian mengulang gitu baca teks Arabnya. Teman-teman yang memang tidak bisa bahasa Arab ya udah nggak apa-apa baca terjemahan, tapi saya harap tetap sabar ya mengikuti kajian teks ini. Nah, guruku dulu berkali-kali mengingatkan orang yang mau belajar filsafat dengan beliau itu baca teks itu, syarat pertamanya bukan terutama kritis atau apa gitu-gitu, enggak, itu syarat berikutnya ya. Kalau syarat pertamanya adalah sabar. Tahan untuk hadir, tahan untuk datang, tahan untuk mendengarkan, tahan untuk menyimak teks ya. Sabar dulu ya. Baru ya mungkin nanti ilmunya akan kasihan gitu kali ya. Ini kayaknya kasihan nih, udah sering datang. Baru ya pertama tapi ya itu syaratnya duluan ya, karena memang baca teks nggak mudah. Nah, cuman di sisi lain kita baca teks itu mungkin terasa kayak ini kayak di pesantren atau apa gitu macam-macam ya. Kita udah di kampus dan seterusnya masa masih fokus pada teks gini. Enggak ya, teman-temanku yang misalnya di mana ada temanku Gus Muhammad Al-Fayyad belajar di Sorbonne Paris 8, hari pertamanya belajar tentang Alan Badiou atau siapa gitu sama Profesor Stephen Hallward namanya, sama aja datang ke kelas suruh baca teks Inggrisnya, Fayyad baca paragraf ini halaman sekian gitu. Baca baru kemudian dosennya menjelaskan. Ada temanku juga Muhammad Fariduddin Attar di McGill University, dia nulis tentang Ibn Sina di kelasnya sama Profesor Robert Wisnowski itu ya sama baca teks juga gitu. Silahkan datang gitu baca teks ini, kemudian 1 jam 2 jam itu ya kemudian diskusi teks ya. Dan di mana-mana di kampus-kampus mana di Notre Dame, Profesor Mon Siri dan teman-temannya di mana lagi gitu, itu biasanya juga ada semacam weekly reading gitu ya, pertemuan tiap minggu baca teks dan seterusnya, berdiskusi tentang teks gitu ya. Nah, belum lagi kalau nyebut Iran di Hauzah ya. Ya memang tiap pekan ya bacaannya begitu, tiap hari bacaannya kegiatannya berfilsafat melalui teks ya. Dan itu yang memang dilakukan oleh ya Plato di akademiknya ya, oleh Aristoteles juga di akademiknya, kemudian juga oleh Plotinus, oleh para komentator ya, mereka berfilsafat melalui teks ya.
berfilsafat melalui komentar terhadap teks gitu. Ya, kalau nanti ternyata ada di antara teman-teman yang dimudahkan jalannya untuk menyusun filsafat yang sendiri, ya semoga, ya kita nggak tahu ya. Tapi langkah pertamanya adalah sabar dulu ya, mendengarkan uraian seorang filsuf yang sudah terlatih, yang sudah mumpuni ya. Ini buku pengantar memang ya, namanya juga Bidayatul Hikmah, permulaan hikmah ya. Tapi ini tolong jangan di underestimate kayak, oh ini kayaknya kayak buku pengantar filsafat umum, kayak buku pengantar filsafat Islam, ini kayak buku saku. Enggak, ini bukan buku saku ya, ini buku gudang ya. Ini meskipun judulnya Bidayatul Hikmah ya, pengantar hikmah, tapi ini buku gudang ya. Belum ada buku seperti ini dalam dalam bahasa Indonesia ya. Oke, jadi saya akan bacakan teksnya dulu, baru nanti kita akan kita akan diskusikan ya. Teman-teman yang tidak ini bahasa Arabnya bisa sambil menyimak terjemahan yang sudah saya berikan ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fi ta'rifi hadzal fanni wa mawdu'ihi wa ghayatihi. Fi ta'rifi hadzal fanni, mengenai pengenalan tentang ini fan, ini cabang, ini ilmu gitu ya. Wa mawdu'ihi, dan subject matternya, subjek pembahasannya. Wa ghayatihi, dan tujuannya. Jadi ada 3 hal yang di sini mau di bab ini mau disampaikan ya. Ada ta'rif, pengertian filsafat ini, kemudian wa maudhu'ihi, dan subject matternya. Kalau di sini saya tulis objek ya, tapi di bawah saya sudah ganti jadi subjek, subjek pembahasan. Di sini saya tulis objek masih di terjemahan, tapi oke, saya ganti sekarang subjek ya. Wa ghayatihi, dan tujuannya ya. Alhamdulillahi walahu as-sana'u bihaqiqatihi wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin khairi khaliqatihi wa alihi at-tahirin min ahli baitihi wa itratihi. Oke, al-hikmatul ilahiyatu, kebijaksanaan ilahi atau metafisika adalah ilmu yubahasu, yang dibahas. Itu negatif, itu pasif ya, fi'il mudhari pasif. Fihi, di dalamnya. Naibul fa'ilnya ini dari jar majrur ini, an ahwalil mawjudi bima huwa mawjudun. Yang dibahas di dalamnya mengenai apa? Kondisi-kondisi yang ada, al-mawjud ya, yang ada, bima huwa ini kalau di term Latin dulu diterjemahkan kuwa. Jadi existent, kuwa existent gitu. Yang ada sebagai yang ada. Kalau teman-teman belajar filsafat ilmu, ada objek material, ada objek formal ya kan. Nah, ini objek materialnya adalah al-mawjud bima huwa mawjud, itu adalah objek formalnya. Ya. Bisa dibilang itu al-mawjud bima huwa mawjud. Ini garis bawah ya, bahwa metafisika adalah ilmu yang membahas kondisi yang ada sebagai yang ada. Wa maudhu'uha, dan subjek matternya atau subjek pembahasannya saya artikan jadi subjek karena ini secara tidak langsung adalah isyarat. Ini keunikan teks-teks itu ya, teks-teks yang babon itu. Di sini digunakan istilah maudhu. Ini ada kaitannya nanti dengan konsep maudhu dalam mantik. Oke, makanya saya ubah terjemahannya, bukan objek tapi saya ganti subjek. Karena nyambung dengan pembahasan di mantik. Di mantik subjek predikat, subjek istilahnya itu namanya maudhu, predikat namanya mahmul. Okay. Nah, kemudian digunakan sekarang di sini wa maudhu'uha, dan subjeknya al-hikmah al-ilahiyah ya. Terus subjek matter itu apa? Yaitu alladzi yubahasu, yang dibahas, fihi, di dalamnya, an a'radihi az-zatiyah, mengenai aksiden-aksidennya yang esensial. Nah, ini kita baru 2 kalimat aja udah ketemu banyak sekali istilah teknis di sini ya. Mengenai aksiden-aksiden esensial. Ya, secara sederhana, a'radihi az-zatiyah itu ya ahwal yang di atasnya itu. Kondisi-kondisi itu yang dimaksud adalah apa? Aksiden-aksiden esensial. Nanti kita akan bahas ya apa maksudnya ya.
Maudhu'uha dan subjeknya adalah apa? Huwa al-maujud bima huwa maujud. Tadi kan ada isim mausul ya, alladzi, setelahnya kemudian jumlah fi'liyah berupa silatul mausul. Maudhu'uha, maudhu'u itu mubtada, khabarnya kemudian apa? Al maujudu bima huwa maujudun. Dhamir huwa di setelah garis itu namanya dhamir sya'an atau dhamir hikayah ya. Karena menengahi antara mubtada dan khobar. Biasanya kalau mubtadanya ma'rifat, khobarnya juga ma'rifat, biasanya pakai huwa di tengahnya untuk memisahkannya. Nah, subjek maternya adalah al-maujud bima huwa maujud, yang ada sebagai yang ada. Perhatikan ya, bukan al-wujud ya. Bukan al-wujud bima huwa wujud. Perhatikan. Ya, subjek pembahasannya adalah al-maujud, yang ada. Okay. Kemudian wa ghayatuha, dan tujuannya, ha ini balik lagi kepada al-hikmah al-ilahiyah, adalah ma'rifatul mawjudati, mengenal yang ada atau mengenal segala yang ada ya, ala wajhin kulliyin, dengan cara universal. Satu. Yang kedua, wa tamyizuha, dan membedakannya, mimma, dari apapun, laisa, yang dia tidaklah, laisa ini balik ke ma ya, mimma tadi, laisa yang tidaklah dia itu bimaujudin haqiqiyin, bukanlah maujud yang hakiki. Jadi tujuannya dua, mengenal yang maujud, mengenal yang ada secara universal. Yang kedua, membedakan yang maujud ya, sejati, dari apa? Dari maujud yang tidak sejati, kira-kira gitu. Nah, kemudian jadi di sini pertama kita sudah dapat ta'rifnya ya, bahwa metafisika adalah yang membahas kondisi dari apa? Al-maujud bima huwa maujud. Subjeknya, biasanya subjeknya duluan yang disebutkan ya. Sedangkan subjek pembahasannya adalah al-maujud bima huwa maujud. Sedangkan tujuannya adalah mengenal yang ada secara universal, satu. Yang kedua, membedakan yang sungguh-sungguh ada dari yang tidak sungguh-sungguh ada. Itu tujuannya. Nanti di belakang bakal ditambahin ya, mengenal Tuhan juga gitu ya. Tawdihu dzalika, penjelasannya, mengapa kok tiba-tiba ada ilmu begini, ini gimana ceritanya? Kok tiba-tiba ada ilmu yang membahas yang ada sebagai yang ada, ini gimana ceritanya gitu ya. Dan mengapa perlu tujuan ini? Ya, apa pentingnya tujuan mengenal yang ada, yang memang betul-betul ada, dari yang tidak betul-betul ada? Apa penjelasannya gimana? Nah, ini dia. Tawdihu dzalika. Penjelasan demikian itu adalah bahwa annal insan, bahwa manusia itu yajidu, dia menemukan. Perhatikan, yajidu ini adalah kata kerja yang menjadi akar dari wujud ya. Jangan lupa ya. Jadi wajada adalah fi'il madhi, kemudian yajidunya fi'il mudhari, kemudian masdarnya nanti wujud. Masdar satu, masdar dua nanti bisa juga wijdanan ya. Wajada yajidu wujudan, kemudian wijdanan bisa juga wajdan ya, wajdan. Kemudian isim fa'ilnya nanti adalah wajidun, isim maf'ulnya adalah maujudun ya. Secara harfiah wajada ya artinya menemukan, yajidu menemukan. Oke. Biasanya term ini ya, ini biasanya nanti diterjemah sebagai intuisi ya, sedangkan wujud sebagai eksistensi, keberadaan. Nah, jadi secara akar kata antara intuisi dan keberadaan itu udah terhubung ya, secara terminologi dalam filsafat Islam ya. Nah, ini konsekuensinya cukup dalam ya, cuman nanti memang baru di-fullkan implikasinya dalam tradisi Akbari terutama ya. Oke. Dia yajidu menemukan min nafsihi, dari dirinya,
anna li nafsihi, ini maf'ul bihinya ya, bahwa li nafsihi, bahwa dirinya memiliki haqiqatan, ya hakikat, realitas, wa waqi'iyatan, sama realitas juga ya. Itu satu. Pertama, kita menemukan, kita menyadari bahwa kita real, bahwa kita ini nyata. Oke. Wa anna hunaka haqiqatan, dan bahwa di sana juga ada realitas, di luar sana, di luar diri kita maksudnya. Oke. Di luar diri kita juga ada realitas, wa waqi'iyatan, dan ya realitas juga wara'a nafsihi, di seberang bisa dibilang dirinya. Nafsihi, ini balik ke insan ya. Wa annalahu, dan bahwa ya kalau diartikan harfiah banget ya pakai gaya pesantren, wa annalahu, dan satu hune ikut tetap kedua insan, nah gitu kalau nerjemahin ini ya. Nah cuman kalau terjemah bebas, dan bahwa manusia bisa, gitu maksudnya ya. Ayyusibaha, mengenal, mempersepsi ya, mempersepsi kenyataan. Ini 3 basic ya, 3 asumsi dasar dari seluruh pengetahuan, dari seluruh kegiatan pengetahuan, termasuk metafisika, bahwa manusia ada, bahwa realitas di luar sana ada, okay, dan bahwa kita bisa mengenal realitas. Oke Kak? 3 hal itu ya. Jadi fala yatlubu syai'an, aku akan baca agak cepat ya. Jadi fala yatlubu syai'an, dia tidaklah mencari syai'an, sesuatu, minal asya'i, dari beragam hal, wala yaksiduhu, dan dia tidak juga memaksudnya, mencarinya gitu, illa min jihati, kecuali dari segi annahu, bahwasanya syai'an tadi, huwa dzalika syai'a, memang adalah sesuatu itu, fil waqi'i, dalam kenyataan. Nanti ada contohnya ya. Wala yahrubu, dia juga tidak lari atau menghindar, min syai'in, dari sesuatu, wala yandafi'u, tidak juga dia ya sama menghindar juga ya, anhu, dari sesuatu, illa likaunihi, kecuali karena memang adanya sesuatu yang dihindari itu adalah apa? Huwa dzalika syai', ya memang dia adalah sesuatu itu, fil haqiqati, dalam kenyataan. Jadi fatiflu, ya, seorang bocah ya, alladzi yatlubud dir'ah, yang dia itu mencari ad-dir'ah, asi ya. Masalan, umpamanya, innama yatlubu, hanyalah, innama itu hanyalah, yatlubu, dia mencari, ma huwa, ma apa, huwa, yang dia, bihasabil waqi', seturut kenyataan, adalah labanun, susu. Dia mencari sesuatu yang memang ya dalam kenyataan susu, bukan mencari susu imajiner, maksudnya gitu. Oke enggak? Nah, la ma huwa, bukan ma apa, huwa, yang dia, bihasabit tawahumi, seturut ya imajinasi enggak jelas ya, seturut waham, wal husbani, dan seturut perkiraan, adalah kadzalika, demikian. Kadzalika itu maksudnya susu ya, bukan yang menurut secara imajiner adalah susu. Dia mencari susu dalam yang memang betul-betul nyata gitu. Wal insanu, dan manusia, alladzi yahrubu min sabu'in, yang lari dari binatang buas ya. Innama yahrubu, dia itu hanyalah lari, mimma huwa, dari apa, huwa, yang dia, balik ke ma barusan, bihasabil haqiqati, seturut kenyataan, adalah sabu'un, adalah binatang buas. Oke enggak? La bihasabit tawahumi wal khurafati, tidak bukan secara waham dan khurafat, adalah binatang buas ya. Lakinnahu, tetapi dia, rubbama, hu ini balik ke insan ya di atas, rubbama akhto'ah, kadang dia keliru fi nadharihi, dalam pandangannya. Bagaimana kelirunya? Faro'a, maka dia melihat, ma apa, atau sesuatu, laisa, yang tidaklah dia itu, si ma, bihaqqin, tidaklah dia nyata, tetapi dia melihatnya apa? Haqqon. Dia mengira yang tidak nyata dianggap nyata. Nah itu keliru itu. Waqi'an, ya nyata, fil kharij, dalam realitas eksternal. Kalau disebut kharij ini realitas eksternal maksudnya ya. Eksternal dari apa? Dari manusia, dari pikiran manusia.
ya laptop, buku, apa macam-macam ya. Nah, kal bukhti kalau nggak salah bacanya, kal bukhti wal ghaul. Bukhti itu lak ya, hoki-hoki gitu ya, hoki-hokian. Nah itu nggak ada hoki-hoki kan. Ya, wal ghaul, dan ya ini semacam burung mitik ya, burung mitos tertentu dalam tradisi Arab ya. Nggak tahu kalau pocong itu khurafat apa enggak ya. Atau sebaliknya, awi ataqada, atau dia mempercayai sesuatu huwa yang dia sebelumnya itu adalah haqqun waqi'un fil kharij, hakun dia nyata, waqi'un dia nyata fil kharij di realitas eksternal, tetapi dia mempercayainya sebagai apa? Batilan khurafian, dianggap itu batil, khurafian, khurafat. Contoh, kan nafsil mujarradati, seperti jiwa mujarrad, kan nafs seperti jiwa al mujarradati yang murni dari materia. Maksudnya gitu. Wal aqlil mujarradi, dan akal mujarrad. Akal, intelek di luar sana yang dia imaterial ya. Nah, di sini termasuk ya Asy'ariyah klasik, termasuk di sini karena Asy'ariyah klasik nggak percaya ada jiwa imaterial ya. Segalanya fisik gitu. Ya, malaikat juga bagi dia material ya. Nah, ini kepercayaan para filsuf ini. Ya. Nah, jadi adanya jiwa imaterial itu keliru kata penulis, yang tidak percaya adanya akal kosmik di luar sana yang imaterial itu juga keliru. Nah, karena ada kekeliruan ini, maka famassatil hajatu ya, maka mendesaklah, masad ini mendesak ya, bukan bukan cuma menyentuh ya, maka mendesaklah al hajatu, kebutuhan, badi abadin, sejak awal banget gitu maksudnya ya, pertama-tama. Nah, kebutuhan terhadap apa? Ila ma'rifati ahwalil mawjud, kebutuhan kepada pemahaman tentang apa? Al mawjud bima huwa al mawjud, al khosati, yang tadi kan ada ahwal ya, sifatnya ahwal ini al khosati yang khas, bihi mengenai al mawjud bima huwa mawjud. Nah, butuhnya itu untuk apa? Liyumayyiza, untuk membedakan, agar dia membedakan gitu ya, biha, dengan ma'rifati ahwal tadi di atasnya. Membedakan apa? Ma, sesuatu, huwa yang dia itu maujudun fil waqi, yang memang betul-betul ada fil waqi, dalam kenyataan. Membedakan dari apa? Mimma, dari apapun, laisa, yang tidaklah, kadzalika, demikian. Oke. Untuk membedakan mana yang betul-betul ada dan mana yang tidak betul-betul ada. Nah, wal ilmul bahisu, dan ilmu yang membahas ya, anha, mengenai ma'rifati ahwalil mawjud tadi, adalah apa? Al hikmatul ilahiyah, adalah kebijaksanaan ilahi atau metafisik ya. Jadi fal hikmatul ilahiyatu, ini mengulang lagi yang di awal ya, kebijaksanaan ilahi adalah al ilmu, al bahisu, yang membahas, an ahwalil mawjudi bima huwa mawjud, yang membahas al mawjud bima huwa mawjud. Wa yusamma aidan, dia juga diberi nama al falsafatal ula, filsafat pertama ya. Yusamma sama pasif juga, naibul fa'ilnya adalah al ilmul bahisu tadi. Naibul fa'ilnya adalah dhamir huwa, kembali kepada apa? Al ilmul bahis. Jadi al falsafatul ula adalah jadi maf'ul bihi ya, adalah filsafat pertama, wal ilmal a'la, dan ilmu tertinggi, prima filosofia ya, dalam tradisi Latin. Aku nggak tahu dalam istilah Yunaninya apa ya. Wa maudu'uhu, dan subjek matternya adalah al mawjudu bima huwa mawjudun, yang ada sebagai yang ada. Wa ghayatuhu, dan tujuannya adalah tamyizul mawjudatil haqiqiyati min ghairiha. Tamyizul mawjudat, membedakan hal-hal yang ada, al haqiqiyati, yang hakiki, min ghairiha, dari yang tidak hakiki. Itu satu. Kedua, wa ma'rifatul ilalil aliyati, mengenal sebab-sebab tertinggi
Al-ilal itu jamak dari illatun. Kalian mesti ingat juga ya, kalau belajar teks kayak gini, ilal ini adalah jamak taksir dari apa? Illatun. Ya. Al-aliyati yang tertinggi, lil wujudi bagi wujud. Wabil akhasi dan terutama al-illatil ula. Sebab pertama prima causa, allati ilaiha yang kepadanya. Ini balik kepada al-illatil ula, tantahi berhenti silsilatul maujudat, ya, rangkaian yang ada, wa asma'iha dan nama-namanya, al-husna yang terindah, dan sifat-sifatnya al-ulya yang tertinggi, wahwa dan dia. Ini kok tiba-tiba wahwa ya, yang lawang dari tadi ha ya. Nah, teks klasik itu ada gitu-gitunya ya. Wahwa dan dia, di bawah kan ada catatan kaki ayat al-illatil ula ya enggak? Bahwa dan dia adalah apa? Allahu Allah azza ismuhu, maha mulia ismuhu namanya. Oke. Sekarang kita ke penjelasan. Di penjelasan aku juga mencoba menjelaskan teks ini berdasarkan sistem logika ya. Ingat logika itu ada 3 bagian besar. Pertama konsep, kita memahami konsep dulu gitu ya, memahami atau mendefinisikan konsep, kemudian kita membuat atau menyusun judgement proposisi, oke. Baru kemudian yang ketiga kita menjustifikasi proposisi yang itu nanti kita sebut sebagai argumen ya. Menarik kesimpulan bisa dibilang ya. Inferensi. Nah, jadi menarik kesimpulan atau dengan kata lain menyusun argumen. Ini kegiatan, 3 kegiatan pikiran yang kemudian disistematisasi di dalam logika. Kita memahami konsep dulu, kemudian kita paham proposisinya apa. Proposisi ini artinya kalimat pernyataan ya. Kalau di bahasa, di gramatika, kalimat pernyataan ya. Jadi kalimat tanya, doa itu bukan proposisi ya. Kalimat berita, pernyataan, penegasan ya, itu proposisi. Kemudian yang ketiga baru menarik kesimpulan ya, atau menyusun argumen. Nah, jadi saya mencoba menyusun penjelasan saya berdasarkan ini. Oke. Ada alasan juga nanti kenapa begitu. Pertama, konsep dasar. Ilmu, term science, tadi kan dibilang al-hikmatul ilahiyatu ilmun, ya enggak? Nah, di situ udah ada 3 term itu, ada hikmah, ada ilmu. Sudah gitu ada falsafah lagi, ya enggak? Nah, berarti ada 3 term udah. Nah, 3 istilah ini biasanya digunakan secara identik. Ya, biasanya digunakan secara identik, terutama di mulseja arseteles ya. Agak identik ininya maksudnya ya. Jadi ya seperti term scientia di term Latin scientia ya. Nah, yang nanti agak beda lagi dengan science ya, di penggunaan modern. Science ini khusus kepada atau minimal begitu orang-orang maunya ya, orang-orang modern maunya term science itu khusus untuk hard sciences saja, matematik, fisik ya. Bahkan sosiologi mereka agak keberatan. Masa sosiologi science gitu, sejarah science gitu ya. Mereka agak keberatan. Tapi apapun lah ya. Tapi dalam konsepsi klasik itu hampir bisa digunakan secara gantian gitu ya. Penulis matan mendefinisikan ilmu sebagai sekumpulan proposisi. Perhatikan ya. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sekumpulan proposisi yang membahas kondisi-kondisi satu subjek yang disebutkan dalam definisi subjek dan predikat dari problem-problemnya. Nah, ini udah filsafat ilmu nih ya. Jadi ilmu itu sekali lagi sekumpulan proposisi. Jadi ilmu itu dibayangkan dimodelkan dalam sistem proposisi, dalam sistem logika. Oke. Nah,
di proposisi kita tahu ada subjek dan predikat, oke. Nah, subjek ini nanti yang menjadi ketika ini kan di logika ya nggak? Nah, ketika dibawa ke ranah filsafat ilmu nanti subjek ini jadi subject matter. Jadi yang kita kemudian objek ilmu ini apa gitu ya, subjek pembahasannya apa. Ini jadi apa? Subjek pembahasan. Subject matter. Nah, ilmu itu adalah sekumpulan proposisi tentang subject matter ini. Tentang subjeknya ini. Contoh ya, kalau misalnya biologi ya, biologi itu subject matternya apa? Ya kalau dari terminologinya biologi ini bios dan logos ya nggak? Bios tentang tentang benda hidup katakanlah, logos adalah ilmu ya. Jadi ilmu pengetahuan tentang yang hidup. Jadi dia membahas subject matternya ini. Bios yang hidup, proposisi-proposisi atau yang kemudian kita sebut sebagai teori. Oke nggak? Teori atau proposisi tentang yang bios, tentang yang hidup. Nah, ini namanya subject matternya. Oke. Nah, di sini dibahas apa? Kondisi-kondisinya atau yang nanti disebut juga sebagai apa? Aksiden esensial. Tapi nanti dulu ya, apa maksudnya aksiden esensial nanti dulu. Sedangkan kebijaksanaan dia definisikan sebagai proposisi-proposisi yang benar lagi. Balik ke proposisi lagi, ya nggak? Nah, sedangkan tadi ilmu adalah sekumpulan proposisi, nah, kebijaksanaan juga ya proposisi lagi. Nah, cuman sekarang ada tekanannya, karena beliau menekankan aspek etis sekarang nih ya. Yang benar dan sesuai dengan kenyataan dari segi dia mencakup ya dengan cara tertentu kebahagiaan manusia. Nah, ini kalau penggunaan kata hikmah oleh beliau ya. Nah, ini mungkin berkenaan dengan ayat itu ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Ini soalnya dikutip dari tafsir Al-Mizan ya. Di sini beliau nggak ngasih definisi ya. Dan saya cek juga di mana Usulul Falsafah nya beliau Allamah Tabatabai, beliau tidak mendefinisikan di situ hikmah itu apa ya. Ini diambil dari tafsir beliau Al-Mizan ya. Nah, dari segi proposisi tersebut mencakup apa? Atau berkaitan ya dengan kebahagiaan manusia yang berkenaan dengan asal dan tujuan al-mabda wal ma'ad, maksudnya manusia dari mana kita nanti berujung kemana juga. Dari hubungan dengan pemahaman mengenai al-mabda wal ma'ad ini. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan basic ya. Kita ini dari mana, kita ini mau kemana nantinya. Itu pertanyaan yang umurnya sudah setua manusia itu sendiri katakanlah ya. Nah, pemahaman-pemahaman yang mencoba memberikan perspektif, memberikan cara pandang, memberikan katakanlah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, ya itulah yang dimaksud dengan kebijaksanaan. Nah, begitu kalau beliau memahaminya ya. Dan juga sama pengetahuan-pengetahuan yang menjelaskan hakikat alam natural dari segi keterkaitannya dengan kebahagiaan manusia seperti kebenaran-kebenaran fitriah yang merupakan asas bagi syariat agamanya. Jadi intinya kalau kebijaksanaan itu di sini beliau tekankan itu ada bisa dibilang implikasi etis dari sains. Tadi kalau ilmu kan beliau definisikan sebagai sekumpulan proposisi yang membahas subjek tertentu, ya nggak? Nah, sekarang implikasi etis dari ilmu itu apa? Nah, itu hikmah namanya. Oke nggak? Nah, itu namanya hikmah. Ya. Dan ilmu ya memang biasanya juga ada aspek-aspek begininya, pasti ada aspek implikasi-implikasi etisnya ya. Seperti kosmologi misalnya, kosmologi modern ya. Dulu di zaman di filsafat klasik, astronomi memahami bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Kenapa? Ya secara pengalaman kita memang juga kita seperti berada di tengah, ya nggak sih? Sedangkan bintang-bintang, planet dan seterusnya itu mengelilingi kita, ya nggak? Nah, jadi secara posisi di kosmos kita itu di tengah. Yang implikasinya apa? Oh ya berarti memang ya manusia juga adalah pusat alam semesta. Oke nggak? Dipahami begitu. Nah,
Di kosmologi modern ternyata kemudian ketika orang udah mampu katakanlah mengamati bukan dari bumi, perhatikan tadi sudut pandangnya, standpointnya bisa bilang titik di mana kita berdiri di filsafat klasik itu adalah kita berada di bumi dan memang kita hidup di bumi, ya nggak? Nah, sekarang dengan kosmologi modern orang punya alat, mereka keluar mengamati dari atas katakanlah, oke nggak? Tapi ini standpoint ini bukan standpoint di mana kita hidup ya. Itu implikasinya juga luas ya. Sementara pahami aja, standpointnya adalah standpoint di luar angkasa katakanlah, yang di situ orang sementara saja. Begitu melihat dari atas, lah ternyata bumi ini bukan pusat ya. Oke enggak? Ternyata bumi ini ya hanya satu aja dari miliaran, dari triliunan benda-benda langit gitu ya, yang mengawang di angkasa. Pertanyaannya sekarang, apakah implikasinya bahwa manusia juga pusat alam semesta, bahwa manusia sebegitu penting di dunia ini, apakah itu juga masih bisa dipertahankan? Oke enggak? Dengan implikasi etis kosmologi klasik, wah manusia keren ya, dalam satu arti juga bisa jumawa. Oke enggak? Ya implikasi minimalnya adalah manusia bisa menghargai dirinya gitu. Dia tahu menghormati dirinya, ya enggak? Bahwa dirinya ini penting di alam semesta. Ya tentu yang kemudian ada yang ngebawa sampai berlebihan. Wah, berarti kita bisa berbuat semua lainnya enggak? Nah, tapi sekarang dengan implikasi kosmologi modern yang terbaru gitu misalnya, apakah itu berarti kita tidak bisa menghargai diri kita seperti dulu lagi? Oke. Apakah itu berarti bahwa sama sekali kita di kosmos ini tidak berarti? Karena kita bukan lagi pusat, misalnya. Oke enggak? Apakah berarti demikian atau gimana nih gitu? Nah ini maksudnya, jadi ada science proposisi tentang kenyataan, tetapi juga ada implikasi etisnya, yaitu implikasi terhadap bagaimana kita memahami diri kita. Oke enggak? Nah, kalau teologi memang sudah sejak awal ya, agama memang sudah sejak awal, mau bilang, mas, kamu emang bukan pusat kok, udah terima aja gitu. Pusatnya Tuhan kok, udah. Kamu mau ngapain sih gitu? Oke enggak? La ilaha illallah kok gitu. Ya udah. Aku cuma mau ngasih contoh implikasi etis itu ya. Nah itu. Oke sekarang subjek ilmu itu apa? Biasanya kita udah menerima gitu aja ya. Ini ilmu tentang apa gitu, subjeknya apa gitu. Nah, cuman di mantik dibahas ya, subjek ilmu itu adalah bagian yang diterima atau diasumsikan dalam suatu ilmu dan dicari kondisi-kondisinya atau aksiden-aksiden esensialnya. Apa maksudnya diasumsikan? Tadi saya bilang diterima dan diasumsikan ya. Diasumsikan berarti ilmu tertentu ya tidak mencari atau membuktikan wujud subjeknya. Saya seterusnya nanti akan pakai istilah wujud ya. Sebisa mungkin. Wujudnya sudah diandaikan atau diterima begitu saja. Nah, pertanyaan, fisika membahas objek-objek fisik. Tapi bagi fisika adanya objek fisik itu pertanyaan atau sudah diterima atau sudah asumsi? Sudah asumsi. Sekali fisikawan merenung, ini sebenarnya objek ini ada apa enggak ya? Itu udah mau ke filsafat dah itu. Oke? Itu udah filsafat. Dan kayaknya memang implikasi kayak fisika kuantum kayaknya mau mengarah ke situ. Entanglement ya, karena subjek dan objek tidak terpisah gitu. Oke. Nah, jadi kalau bagi fisika meja ini ya udah jelas ada lah gitu. Kita sekarang cuman meneliti komponen-komponen dari meja ini. Terdiri dari atom misalnya, apalah macam-macam ya enggak? Dia tidak mempertanyakan. Filsafat yang mempertanyakan ini ada apa enggak? Kalau ada, mode adanya itu bagaimana? Apakah kalau debat antara realisme dan idealisme di barat, apakah ini memang betul-betul ada independen dari pengamatan saya atau dia ada sejauh saya amati? Oke. Nah, kalau di filsafat berpatetik, oke, meja ini ada, tetapi dia ada ini, mode adanya itu apa? Apakah niscaya pada dirinya, ataukah niscaya melalui yang lain? Oke enggak?
Nah, tapi ya bahwa dia ada, bahwa yang ini ada, mejanya udah diterima itu aja oleh fisika. Dia tidak mempertanyakannya. Termasuk juga misalnya matematika. Matematika membahas tentang apa? Ya matematika tentu banyak ya. Apa namanya, aritmetik ya, tentang bilangan, hubungan bilangan satu sama lain dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bagi aritmetik, adanya bilangan itu problem nggak? Enggak, dia udah terima bilangan tuh ada kok. Gitu. Ya minimal ada sebagai apa? Ya minimal ada sebagai objek pembahasan minimal. Oke nggak? Tapi dia tidak mempertanyakan. Baru filsafat nanti mempertanyakan. Sebenarnya bilangan itu apakah memang ada di luar sana atau dia cuman kerangka epistemik pikiran kita aja? Oke, wah itu perdebatan keras itu, dan itu udah metafisika itu, metafisika bilangan, oke nggak? Nah, itu jadi perdebatan keras itu, apakah memang betul-betul ada di luar sana atau hanya kerangka epistemik itu hasil kerja? Ya begitulah memang cara kerja pikiran kita, oke? Dan implikasinya itu luas ya. Implikasinya luas itu. Karena kalau misalnya dia hanya di pikiran kita aja, pikiran kita itu kok cocok banget gitu. Matematika itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan alam semesta gitu. Sampai Galileo mengklaim apa? Bahwa bahasa alam semesta adalah bahasa matematik misalnya. Oke enggak? Kok bisa, gimana ceritanya gitu. Nah, dan seterusnya. Nah. Jadi poinnya adalah sekali lagi, setiap ilmu sudah menerima begitu saja bahwa objeknya yang mau dia bahas itu ada. Oke, tapi yang dimaksud ini ilmu-ilmu partikular. Oke, matematika, fisika itu tidak mendiskusikan, tidak membahas eksistensi, tidak membahas wujud subjek matternya, itu enggak. Oke. Nah, lalu kalau metafisika nanti gimana? Nah, kalau metafisika karena tidak ada ilmu yang katakanlah lebih tinggi lagi dari metafisika, ya makanya tadi disebut al-ilmal a'la, ya enggak? Ilmu tertinggi. Mengapa dia disebut begitu? Karena objek atau subjek matter dari metafisika itu jelas dengan sendirinya. Dia tidak bisa kita pertanyakan. Kalau kita masih mau mempertanyakannya, nggak bisa. Ya jatuhnya nanti jadi sofis gitu. Apa itu subjek matter metafisika tadi? Al-maujud bima huwa maujud, yang ada sebagai yang ada. Bahwa kita si subjek ada, bahwa kenyataan itu ada. Oke nggak? Nah itu jelas dengan sendirinya udah. Ada kenyataan, there is existence. Kalau kalimatnya Ibn Sina yang terkenal itu di Mabda' wal Ma'ad sama Najad, la syakka annaha huna wujudan. No doubt there is existence. Oke. Itu kayaknya bisa dibilang itu semacam cogito ergo sumnya siapa? Descartes ya. Cuman kalau Ibn Sina bahasanya gitu. Mungkin kapan-kapan kalian ketimbang bikin kaos cogito ergo sum, bikin kaos itu aja ya. La syakka annaha huna wujudan gitu. Kalau anak UIN bikinnya kayak gitu ya nggak? Pantes gitu. Anak UIN kok bikinnya cogito gitu. Kayak nggak punya filsuf lain aja gitu. Ya nggak apa-apa, ikutin aja. Ya, sudah jelas dengan sendirinya, clear. Ya kata Ibn Sina nanti di awal-awal ilahiyat sifat ya, orang ya gimana kita mau menjawab orang yang ragu dirinya ada apa enggak, gimana jawabnya? Bisa berdiskursus nggak? Nggak bisa. Itu udah fondasi banget. Nah, makanya itu menjadi objeknya metafisika. Ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang partikular, fisika, matematika dan seterusnya, itu tidak mendiskusikan objeknya. Kenapa? Karena nanti subjek pembahasannya itu akan didiskusikan di mana? Di metafisika. Dalam al-hikmat al-ilahiyah. Itu. Termasuk juga adanya jiwa manusia. Didiskusikan di mana? Di metafisika. Psikologi tidak membuktikan adanya jiwa. Tanya aja orang psikologi kalau nggak percaya. Nah, kalau menurut perspektif alam atau bayi, kayaknya psikolog sekarang itu jatuh pada khurafat. Karena nggak percaya adanya jiwa ya nggak. Tapi itu topik yang
masih hotly contested kalau di ini ya, dalam filsafat kontemporer ya, hubungan antara mind and body dan seterusnya. Oke. Apapun subjek memberikan kesatuan terhadap suatu ilmu, ya, karena memang pembahasan ya seluruh pembahasannya berputar di situ gitu. Oke enggak? Kalau fisika seluruh pembahasannya ya berputar di yang fisik gitu. Nah, kalau metafisika seluruh pembahasannya itu berputar di sekitar apa? Al-maujud bima huwa maujud tadi. Yang ada sebagai yang ada. Seluruh babnya nanti mesti nyambung lagi, mesti balik lagi ke sini. Oke? Mesti balik lagi ke sini. Jadi seluruh bab di metafisika itu bisa diandaikan sebagai predikat-predikatnya. Oke? Makalah kedua kalau nggak salah di Ibn Sina itu Ilahiyat, itu adalah tentang apa, Jauhar kalau nggak salah ya. Nah, kalau di buku ini sebentar, mana daftar isinya. Nah, kalau bab pertama masih tentang wujud, ya enggak? Oh, ternyata al-maujud bima huwa maujud itu kalau berdasarkan bab pertama nanti, oh ternyata itu adalah wujud, bukan mahiyah gitu, bukan esensi gitu, oke? Kemudian, oh ternyata al-maujud bima huwa maujud itu kalau menurut marhalah yang kedua dia ada yang eksternal, ada yang mental. Oke enggak? Nah, mesti balik ke situ lagi, kepada apa? Subject matter ini lagi. Dan bab-bab itu adalah apa? Predikatnya. Oke. Oh, jadi misalnya al-maujud bima huwa maujud itu ada yang di dalam dirinya, ada yang di dalam yang lain misalnya. Oh, ternyata al-maujud bima huwa maujud itu ada yang niscaya dan ada yang mungkin. Oke, itu di marhalah yang keempat misalnya. Di marhalah kelima, oh ternyata al-maujud bima huwa maujud itu di antaranya katakanlah bisa dibilang ada mahiyah, ada esensi. Nah, kemudian, oh ternyata al-maujud bima huwa maujud itu di marhalah ke-6 bisa dikategorisasi kepada apa? 10 kategori misalnya. Nah, dan demikian seterusnya. Oke enggak? Jadi seluruh pembahasannya itu berputar dalam apa? Subject matter ini di dalam al-maudu. Nah, makanya dibilang al-maudu inilah yang memberikan apa? Kesatuan terhadap terhadap ilmu. Dan tampaknya sejauh metafisika adalah ilmu yang tertinggi atau ilmu yang terdalam, yang pasti dia ilmu yang universal karena dia membahas segalanya, mestinya metafisika juga memberikan kesatuan terhadap ilmu-ilmu yang lain. Oke? Mestinya. Nah, integrasi ilmu itu kalau mau nggak mau ya mesti harus ada metafisika sebagai basisnya gitu. Tiap ilmu mempunyai subjek tersendiri yang berbeda dari subjek ilmu lain. Jelas ya, fisika beda dari biologi, dari matematika, dari sosiologi, dan seterusnya. Oke, ini yang tadi, yang ketiga, ini yang tadi sering disebut ya, kondisi-kondisi atau aksiden-aksiden esensial. Al-a'rad az-zatiyah. Ah, ini panjang banget ini. Ini sebenarnya pembahasan logika tersendiri sebenarnya ya, filsafat ilmu tersendiri ya. Merupakan predikat dari subjek ilmu. Penulis matan menyebutkan beberapa ciri aksiden esensial sebagai berikut ya. Subjek ilmu adalah bagian dari definisinya, seperti dalam pernyataan maujud itu terbagi pada yang satu dan yang jamak ya. Ini aku nggak akan bahas panjang ya, ini ruwet ini. Aksiden esensial mengaksidensi kepada subjeknya melalui dirinya, tidak melalui perantara apapun. Yang ketiga, aksiden esensial mesti setara dengan dan tidak boleh lebih umum daripada subjeknya. Mungkin aku mencoba mensederhanakan aja ya. Ini agak mustahil sebenarnya ya. Ini mission impossible ya. Menyederhanakan konsep-konsep ini namanya mission impossible ini. Di logika, di mantik ya kita tahu. Oh ya, by the way, bagiku mantik dan logika sementara ini satu. Aku nggak tahu apakah memang mantik dan logika beda. Kayaknya ada yang membedakan ya di antara dosen-dosen. Cuman aku nggak tahu apa bedanya sebenarnya ya. Jadi ya udah, bagiku sementara ini satu ya. Jadi kalau kita mendefinisikan sesuatu,
Ya, kita sedang misalnya kita mendefinisikan manusia. Kita definisikan sebagai apa? Hewan yang berpikir. Hayawan natik. Ya. Hayawan natik. Nah, manusia ini kita sebut sebagai spesies. Oke enggak? Objek-objek natural yang kita temui di sekitar kita itu ya spesies. Kucing itu spesies tersendiri, kelinci spesies tersendiri, dan seterusnya. Sedangkan ini genus, yaitu aspek kesamaan di antara spesies-spesies yang lain. Oke enggak? Yang satu genus. Sedangkan ini kita sebut sebagai diferensia, pembeda. Pembeda apa? Pembeda spesies manusia dari spesies-spesies yang lain di bawah genus yang sama. Misalnya ada kucing, kelinci, kuda, dan seterusnya. Ini sama, ini satu genus tetapi beda spesies. Oke nggak? Nah, tampaknya aku nggak tahu kenapa beliau tidak menyebutkan ya. Yang kalau aku tebak ya dari bacaanku ya, tampaknya yang dimaksud jadi ada spesies, ada genus, kemudian ada oh ya sebentar. Ini term Arabnya ada nau, kemudian ini jins, ini fasal. Nah, ada 5 konsep universal tuh kan, predikamenta ya nggak? Ada spesies, kemudian genus, kemudian fasal. Kemudian ada yang keempat namanya, sebentar ya, 1, 2, 3. Yang keempat itu disebutnya kadang disebut arad khas, kadang disebut, kalau Ibn Sina menyebutnya lawazim. Lazim, yang nanti jamaknya adalah apa? Lawazim. Atau aksiden yang ghair mufariq. Aksiden yang tidak pernah terpisah, yang tidak pernah hilang gitu ya. Ini kita, kalau nggak salah nama ininya proprium kalau nggak salah di term Latin ya, proprium. Sedangkan yang kelima adalah kita sebut sebagai aradun am, ya, aksiden umum. Maksudnya apa? Kalau yang ini arad ghairu mufarik dan dia arad khas ya. Aradun khas, sorry. Dia aksiden yang khas, kadang disebut khosoh juga. Khosoh, atau yang jamaknya nanti menjadi apa? Khawas. Ya. Artinya apa? Khusus untuk apa? Khusus untuk spesies tertentu saja. Oke enggak? Ciri-ciri yang berlaku untuk satu spesies itu aja. Kalau manusia misalnya punya wonder, rasa takjub. Nah, itu bukan esensi manusia ya, tapi itu adalah apa? Kalau esensi manusia ya kan ya ini genus dan diferensianya ini. Ini yang kita sebut sebagai esensi. Oke? Ini yang secara umum ini nanti yang disebut zati ini. Zati yang esensial. Oke? Yang esensial itu isinya adalah apa? Genus dan diferensia. Oke. Yang 45 ini disebutnya nanti arodi istilahnya. Aksidental. Beda aksiden dan aksidental ya. Nah, dia aksidental. Ada yang ini ada lazim, kemudian ada apa? Arad am. Kalau arad am ini aksiden umum terhadap apa? Terhadap banyak spesies. Seperti berjalan. Nah, yang berjalan kan bukan cuma manusia tuh, ya monyet, kelinci, kambing, kuda, kan semuanya berjalan, ya kan? Nah, itu namanya apa? Aksiden umum. Berjalan. Jadi ini berlaku apa istilahnya? Intraspesies. Ya. Intra apa ekstra ya? Apa inter? Oh, ini yang inter ya. Ini yang intra ya, dalam satu spesies saja. Intra di dalam kan, spesies. Kalau ini inter bisa dibilang. Dalam banyak ya.
Kalau ribet ya udahlah ya. Aksiden umum berlaku kepada banyak spesies gitu. Ciri-ciri yang berlaku kepada banyak spesies. Oke. Ya makan, tidur kan berlaku kepada banyak spesies. Oke enggak? Tapi kalau menulis puisi misalnya. Ya sejauh ini yang nulis puisi baru manusia sih ya. Nah, tapi misalnya tertawa itu aksiden khusus apa aksiden umum? Umum ya, karena panda juga bisa ketawa ya. Tapi burung beo bicara kan? Nah, natik ini gimana nih? Dia ngikutin aja. Nah, ya oke, ya bisa. Tapi ide umumnya udah ketangkep ya dari sini ya. Ini nanti sebenarnya bisa dibilang hubungan antar subjek dan predikat juga ya. Manusia berjalan misalnya, ya. Oke, manusia ini spesies berjalan. Oh, ini aksiden apa? Aksiden umum. Oke enggak? Manusia manusia mencari pasangan. Nah, misalnya. Mencari pasangan itu apa? Aksiden umum apa khusus? Umum. Ayam pagi-pagi udah juga nyari pasangan. Nah, tampaknya ya yang dimaksud dengan dengan a'rad dzatiyah itu adalah yang ini, yang lazim ini. Oke. Aku nggak tahu kenapa nggak bilang gitu dari awal gitu. Kayaknya Ibn Sina eksplisit sih di mana? Di Najat ya, di metafisika Najat cukup eksplisit ya. Dia bilang bahwa al-maujud itu kadang terbagi seperti, dia bilang seperti pembagian dengan diferensia di satu sisi, tapi di sisi lain juga terbagi seperti dengan lawazim gitu. Ibn Sina sadar itu. Oke. Jadi kalau kalian mau bikin suatu ilmu baru ya, istilahnya nggak boleh ngaco ya, nggak boleh suka-suka ya. Oh, aku yang buat kok terserah aku aja, nggak gitu. Secara logis apa saja yang akan dibahas di situ itu adalah lawazim, konsekuensi. Nah, sekarang mengapa ini disebut sebagai aksiden yang khas untuk spesies itu? Karena dia muncul dari diferensia ini. Tulisanku terlalu ruwet ya. Oke, jadi ini aku hapus dulu ya. Tapi nanti ini muncul lagi ini. Oke. Jadi ada spesies, kemudian ada genus, kemudian diferensia. Saya memahaminya begini. Dari genus ini nanti implikasinya adalah aksiden umum. Oke? Karena dia berlaku kepada banyak spesies ya nggak? Nah, dari diferensia lahir apa? Aksiden khusus. Karena dia berlaku hanya kepada satu spesies ya nggak? Aksiden khusus. Oke? Nah, ilmu itu dia membahas apa? Aksiden khusus. Dari apa subjek pembahasannya? Berarti subjek pembahasannya itu sekarang dipahami sebagai spesies. Al-maujud bima huwa maujud itu dipahami sebagai spesies. Tapi ya spesies yang nggak ada genusnya ya, karena dia tertinggi kan. Nah, gitu. Sementara ini kita bilang begitu karena kita perlu lazim ini soalnya. Ya, memang biasanya spesies itu selalu ada ya Tuhan juga nggak spesies juga, cuman nggak ada genusnya. Ya. Titik juga sama nggak ada genusnya juga. Kalau garis kan kemudian adanya. Garis adalah titik yang memanjang misalnya, ya nggak? Dan seterusnya. Tapi titik nggak ada. Nah, dan seterusnya. Jadi setiap ilmu pasti punya subject matter, maudhu, dan yang dibahas di dalam ilmu itu apa? Lawazimnya. Ciri-ciri yang langsung muncul dari apa? Dari ciri-ciri esensial tersebut. Dari subject matter tersebut itu.
Kemudian pembahasan. Tadi kan dibilang al-bahis ya, atau yubhasu fihi. Membahas itu artinya apa sih? Apakah sekedar ngalor ngidul nggak jelas gitu? Kongko podcast gitu? Bukan. Ya, meskipun isinya daging semua itu bukan ya. Membahas itu kalau di filsafat artinya apa? Kegiatan mempertanyakan, mencari, dan membuktikan setiap problem yang berkenaan dengan kondisi-kondisi subjek ilmu. Oke. Mengklarifikasi konsepnya. Balik lagi ke logika tadi, mengklarifikasi konsepnya. Membuat judgement, proposisi mengenai sesuatu. Bahwa yang ada itu diantaranya misalnya ada yang potensial dan ada yang aktual gitu misalnya. Oke enggak? Dan seterusnya. Kemudian membuktikannya, menyusun argumen, menjustifikasi. Ya namanya dalam kegiatan keilmuan nggak bisa diterima berdasarkan otoritas saja ya gitu. Udahlah aku ini wali kutub, terima aja gitu. Metafisika nggak ada gitu ya. Kalau di filsafat nggak ada gitu. Yang kelima, prinsip. Ini tidak disebut di teks, tapi aku harus sebutkan ya. Prinsip, mabda atau mabadi, konsep-konsep dan proposisi yang menjadi premis pembuktian dalam suatu problem. Nah, makanya dibilang kalau di mantik ya, bahwa ilmu itu dia punya maudhu, punya subjek, dia juga punya mabadi. Prinsip ini tadi, konsep-konsep yang digunakan dalam pembuktiannya, ya prinsip ya, prinsip ini nanti bisa konsep, bisa proposisi lagi. Dia juga punya masail. Ya. Masailnya apa? Ya tadi lawazimnya tadi. Oke. Kemudian dia juga punya ghayah, tujuan. Oke. Mabadi, masail dan seterusnya. Maujud sebagai maujud pada dirinya sendiri tanpa batasan apapun. Ya, ia berbeda dari maujud dengan batasan seperti maujud fisik, yaitu maujud dengan batasan ciri-ciri fisik. Ya kayak kita juga, kita ini udah batasan banget, ini udah banyak batasannya ya kan? Maujud fisik, kemudian hidup, biologis, laki-laki, Indonesia, Madura. Kalau kata Cak Nun kebalik sih ya, manusia Jombang, Indonesia, bukan Indonesia terus Jombang, bukan ya. Kan kata Cak Nun, Indonesia bagian dari desa saya ya nggak? Dan seterusnya ya. Itu udah batasan-batasan. Nah, yang dibahas dalam metafisika segalanya. Yang ada sejauh dia ada, tanpa batasan. Jadi ilmu politik, ya ilmu politik udah pasti bahas manusia, ya nggak? Nah, tapi manusia dari segi apanya? Oh, dari segi dia misalnya berkenaan dengan pengaruh, power. Oke, berkenaan dengan ya power, kemudian pengaruh juga. Oke nggak? Ya dialektika power itu ya itulah politik, itulah yang dipelajari oleh ilmu politik, ya nggak? Dia nggak bicara tentang jual beli, nggak bicara tentang kebudayaannya apa macam-macam, nggak. Dia spesifik banget. Nah, ekonomi nanti ngebahas ya manusia juga, tapi dia ngebahas dari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, jual beli, apalah dan seterusnya. Ya, antropologi ngebahas manusia dari segi apa? Misalnya kebudayaannya dan seterusnya. Itu semua sudah terbatas. Dia membahas manusia saja. Nah, tapi metafisika dalam arti ini, dalam arti klasik ini, nah dia membahas yang ada sebagai yang ada. Al-maujud bima huwa maujud, tanpa batasan. Okay. Nah, sekarang itu konsep-konsepnya, kemudian sekarang proposisinya ya. Kalau ada pertanyaan tulis saja dulu ya, nanti kita akan bahasnya. Pertama, metafisika adalah ilmu. Pernah ada perdebatan atau polemik, ya setengah-setengah polemik juga sih. Apakah teologi ilmu? Nah, itu. Balik lagi, definisi ilmu apa gitu dulu. Okay. Nah, pengertian ilmu di atas mengindikasikan bahwa ya ilmu kan tadi disebut sebagai sekumpulan proposisi ya nggak, yang mempunyai subject matter.
Nah, yang kemudian membahas apa? Lawazim, kalau bahasa di sini lawazim atau aksi dan khusus dari subjek matter tersebut, ya nggak? Nah, berarti sekarang kalau diterapkan ke sini, kalau metafisika adalah ilmu, ya berarti apa? Metafisika yang akan didiskusikan sepanjang teks ini adalah apa? Bersifat logis dan proposisional. Oke nggak? Metafisika yang akan didiskusikan sepanjang ini ya isinya proposisi semua. Ini isi buku ini teks ini proposisi semua. Ya nggak? Nah, proposisi logis menjadi model untuk mengekspresikan kebenaran-kebenaran metafisika. Ya, proposisi logis bahwa yang ada itu ada yang niscaya misalnya, di antara yang ada itu ada yang mungkin misalnya. Ya, itu proposisi semuanya. Oke. Di antara yang ada itu adalah ada sebab, ada kemudian akibat. Akibat tidak bisa ada tanpa sebab misalnya. Itu proposisi apa? Metafisik. Dan ia diungkapkan bukan dalam bentuk puisi, bukan juga aforisme. Nah, perhatikan ya, ini sekedar tambahan ya teman. Bisa nggak nanti kita ada ontologi, ada ontopoetics, bisa nggak itu? Nah, karena kalau di sebelum Aristoteles ya metafisika itu dibahasakannya dalam bentuk fragmen, aforisme, di Parmenides, di Heraklitos, ya nggak? Bukan dalam bentuk proposisi yang secara logis ketat, rigid dan seterusnya, itu baru di Aristoteles. Di Plato, metafisika diekspresikan dalam bentuk ya dialog, ya meskipun juga ada aspek-aspek puitisnya ya, sampai-sampai Russell bilang di catatan Problems of Philosophy, di akhir kan dia ngasih rekomendasi bacaan tuh tentang ini, baca buku ini. Kata dia ya memang pengantar paling bagus ke filsafat itu adalah ya karya-karya primer filsafat gitu. Di antaranya adalah Republik, dia sebut buku 5, 6, dan 7 kalau nggak salah mengenai apa itu metafisika, apa itu kebenaran, di situ dibahas. Cuman kata Russell, pembaca jangan terbawa oleh bahasa puitisnya Plato di situ. Oke, jangan terbawa. Kalau bagi Plato ya beauty is the splendor of the truth gitu ya. Keindahan adalah penjelmaan dari kebenaran. Ekspresi dari kebenaran itu adalah keindahan. Makanya Plato mengekspresikan kebenaran yang dia tangkap dalam bentuk dialog yang indah. Oke, enggak? Sayangnya kita nggak akan mengalami itu di teks ini ya. Teks ini kayaknya nggak ada indah-indahnya nanti ya. Puyeng baca teks ini. Oke. Nah, makanya di sini aku tekankan karena beliau memang seperti Aristoteles menekankan dalam tradisi Aristotelian, menekankan dimensi logisnya, dimensi estetik nggak terlalu. Oke. Nah, yang saya baru baca ya metafisika tapi juga indah dalam tradisi Islam itu saya baru ya menemukannya, mungkin sebelumnya juga sudah ada ya. Saya baru menemukannya di Nuruddin Jami dalam syarahnya aku lupa, syarah terhadap Lawaih kalau nggak salah ya. Itu indah banget ya. Cara dia mengekspresikan nggak terlalu membuat pusing gitu, tapi juga ada puisinya ya, Nuruddin Jami dan seterusnya. Lebih jauh lagi, ia tampak mengimplikasikan metafisika sebagai sistem, ya, sebagai suatu kesatuan yang harmonis dan integral. Ya. Nah, landasan yang menyatukan sekumpulan proposisi, jadi sumbu bisa dibilang. Ya, tadi al-maujud bima huwa maujud itu. Jadi metafisika ini adalah sekumpulan proposisi banyak begitu ya. Nah, tapi dia punya pusat yang menyatukan. Nah, dia adalah sistem, segalanya terintegrasi begitu ya. Proposisi itu terintegrasi, tapi pusatnya adalah apa? Subjek matternya itu. Al-maujud bima huwa maujud tadi. Yang artinya apa? Artinya klaim apapun yang dinyatakan nanti mesti dipahami dalam kaitan dengan maujud sebagai maujud. Kalau di roda itu apanya namanya ya? Yang di tengah itu kanan, ya, asnya ya. Nah, ini kan di roda kan ada jari jemarinya dan seterusnya ya, enggak? Nah, ini asnya berputar di situ. Oke. Nah, itu subjek matternya itu.
Nah, ini dia yang kedua. Subjek metafisika adalah maujud sebagai maujud atau yang ada sebagai yang ada. Metafisika adalah ilmu universal. Nah, sedangkan apapun selain metafisika adalah ilmu partikular. Oke. Nah, mengapa metafisika adalah ilmu universal? Karena subjek yang dibahasnya mencakup segala yang ada. Nah, jadi metafisika berbeda dari ilmu partikular yang subjek bahasanya terbatas kepada sektor tertentu dari yang ada. Memang kalau di penggunaan modern kemudian ada metafisika tentang jiwa, ada metafisika tentang apa gitu macam-macam ya kan. Memang kemudian dipisah-pisah begitu. Tapi sejauh pembahasan utamanya adalah yang ada sebagai yang ada, ontologi dengan kata lain yaitu adalah ontologi yang paling universal udah ya. Fisika misalnya hanya membahas yang ada sejauh ia bersifat fisik. Nah, dan fisika tidak membahas matematika misalnya, tidak membahas bilangan ya. Kemudian yang didiskusikan dalam metafisika adalah aksiden-aksiden esensialnya atau lawazim tadi. Oke. Yakni ciri-ciri yang berlaku kepada maujud sebagai maujud seperti kesatuan dan kejamakan, potensialitas dan aktualitas, keniscayaan dan kemungkinan dan sebagainya. Nah, tujuan metafisika adalah mengenal dan mengetahui maujud yang betul-betul nyata dan membedakannya dari apa yang bukan maujud nyata, ya, seperti untung-untungan, hoki gitu, atau apa superhero Marvel, ya nggak? Tujuannya bisa dibilang indeksikal atau kategorikal kalau tadi ya, kan tujuannya mengenal yang ada, ma'rifatul maujudat, kemudian membedakannya, ya nggak? Ini istilah dariku aja ya, indeksikal ya. Kalau indeks di buku di belakang itu kan mendaftar istilah yang ada ya nggak, yang digunakan ya nggak. Nah, gitu. Nah, tujuan spesial metafisika adalah apa? Mengenal sebab pertama. Jadi tujuan umumnya tadi adalah mengenal yang ada begitu. Nah, tapi tujuan spesial, tujuan istimewanya adalah mengenal sang sebab pertama Tuhan. Jadi dalam satu arti ya ontoteologi ya, dari jadi dari apa? Dari ontologi kemudian nanti berujung ke apa? Ke teologi. Argumen. Sabar ya, sebentar lagi ya. Argumen. Dalam pasal ini belum ada problem atau argumen spesifik ya yang mau penulis ajukan. Tentu saja seluruh penjelasan di atas ya, bahwa metafisika adalah ilmu ya, dan metafisika punya subject matter dan seterusnya, tentu itu semua berdiri apa di atas asumsi dasar yang tadi itu, tiga hal itu, bahwa manusia yang doing metaphysics, kita kan monyet nggak bermetafisika toh ya sejauh ini ya. Ya nggak? Manusia yang melakukan metafisika itu ada ya, bahwa ada kenyataan di luar sana, dan yang ketiga bahwa pengetahuan tentang kenyataan itu mungkin. Oke nggak? Sekali lagi ini adalah basis dari setiap kegiatan ilmu pengetahuan. Oke, tiga asumsi dasar itu. Dalam ungkapan penulis, manusia menemukan dari dirinya semua asumsi dasar ini. Menemukan. Jadi realitas itu memang sudah ada di sana. Dan dia aksesibel oleh apa? Manusia. Kalau di bahasa Heidegger, being itu terbuka kepada apa? Bahasanya Heidegger agak puitis-puitis gimana gitu ya. Mungkin saat nulis dia lagi jatuh cinta sama Hannah Arendt atau apa gitu ya. Itu tidak bisa dipisahkan ya. Nah, jadi ada itu terbuka kepada manusia, pun juga manusia terbuka kepada apa? Kepada being gitu. Nah, kalau di bahasa beliau sekarang, cuman beliau Allamah Tabatabai sekali lagi karena terdidik dalam tradisi mantik Aristotelian yang dalam dan serius begitu, aspek-aspek bisa dibilang mungkin aspek-aspek afektif atau emosional atau apa ya bisa dibilang, atau aspek fenomenologis sebenarnya. Nah, itu tidak terlalu digali ya. Jadi murni ini adalah metafisika yang mau fokus kepada al-maujud bima huwa maujud, kepada yang ada sejauh dia ada. Bahasanya aja udah apa? Yang ada sejauh dia ada. Bukan dia fokus subjek matternya adalah yang ditemukan sejauh dia ditemukan. Kalau ya al-maujud kan bisa diterjemah begitu dong, ya nggak? Al-maujud ini.
Dia bahasanya adalah yang ada. Dia yang ya objek di sana. Eksistensi wujud itu sebagai objek begitu. Padahal kalau di bahasa Arab ya, isim maf'ul ini kan di sini ada aktivitas ya nggak? Arti dasarnya apa? Yang ditemukan. Yang ini sudah mengandaikan apa? Ada yang menemukan dong. Oke nggak? Nah, cuman nanti yang dibahas adalah aspek wujudnya yang ditekankan. Wujud ini eksistensinya, bukan aspek wujdan atau aspek wajadnya. Ini aspek subjektif dari apa? Penemuan ini. Oke nggak? Nah, Heidegger itu mau melakukan ontologi, tapi perspektifnya dominan dari pengalaman si subjek. Dia menekankan aspek ininya. Oke? Ibn Arabi bahas semuanya. Karena dia bilang dia bilang para sufi itu ahlul wujud, ahlul kasfi, atau yang kasyaf itu dalam pengertian dia ahlul wijdan ini, ahlul kasfi wal wujud. Oke, satu, orang-orang yang terlibat dalam penemuan dan eksistensi gitu. Nah, filsafat Ibn Sina dominannya kepada wujudnya. Kepada substantif verb, kepada eksistensi sebagai yang katakanlah ya masdar ya, substantif verb ya, gitu. Yang dalam satu arti abstrak gitu ya. Gitu. Nah, beliau di sini tidak terlalu memperdalam itu di sini ya. Dalam ungkapan penulis, manusia menemukan dari dirinya secara intuitif gitu ya, asumsi semua asumsi dasar ini. Ya, jadi asumsi dasar itu terberi, given, ya terberi begitu aja udah, oke. Dan manusia tinggal menemukannya, tidak membuatnya ada di luar sana, juga tidak mengargumentasikannya. Ini kita lagi ngomong asumsi dasar tadi ya, 3 itu ya. Manusia menemukan kebenaran dasar ini dari dirinya, itu juga penting, oke. Maksudnya apa? Berdasarkan pengalaman personal kita sendiri-sendiri. Okay? Tidak perlu argumen atau persuasi orang lain atau otoritas institusi untuk mempercayai 3 asumsi dasar tersebut. Ya nggak? Nggak perlu Kemendikbud agar kalian, nggak perlu partai politik gitu ya, untuk percaya bahwa kalian ada. Nggak perlu René Descartes juga. Ya kalian sadar bahwa kalian ada, ya dari mana? Ya dari diri kalian sendiri. Oke. Nah, tapi Allamah di sini kemudian berfilsafat itu di teks ini dia mulai berfilsafatnya bukan dari pengalaman itu, tetapi dari dia fokus kepada apa yang ditemukan, wujud, ya nggak? Orang hanya perlu melihat ke dalam dirinya, sadar aja ya. Secara umum asumsi ini berciri Sokratik, yaitu dasar Sokrates memang. Okay. Dan berlawanan dengan tendensi sofistik yang coba Sokrates hadapi pada zamannya. Konon ada seorang Gorgias yang mengatakan bahwa kenyataan itu tidak ada, andaikan ada dia tidak bisa diketahui, andaikan dia bisa diketahui dia tidak bisa diungkapkan. Tetapi toh dia mengungkapkan, ya kan? Dia kan bikin pernyataan barusan, ya kan? Toh ternyata dia mengungkapkan. Yang berarti apa? Dia tahu sesuatu. Ya nggak? Ya kalau nggak tahu apa yang, ya diem dong gitu. Kan nggak tahu, aku nggak tahu gitu. Yang persis karena dia juga sudah mengetahui sesuatu, ya berarti ada dong, ada yang mengetahui, ada yang diketahui, ya nggak? Nah, makanya tentu secara historis kita patut curiga, apakah memang ada orang yang berargumen begitu ya. Kalaupun ada, sebenarnya konteksnya apa sih, tujuannya apa sih ya. Setahu saya Anthony Kenny mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, tapi kita nggak tahu ya. Ini pertanyaan lanjutan ya, bagaimana metafisika dilakukan, apa metodenya. Ini lanjutan ini untuk memancing pertanyaan aja ya. Kemudian sejauh manakah metafisika bisa dibilang terbatas dari segi epistemologi, metode, dan seterusnya.
tujuan metafisika sebagaimana dalam teks tanpa sudah dibayang-bayangi oleh kekhawatiran akan kesalahan ontologis, ya enggak? Takut si bayi mau minum susu, ternyata bukannya susu, malah apa? Malah kapur gitu misalnya, ya enggak? Minuman kapur, kalau dulu kan orang-orang tua suka minum kapur apa gitu ya, untuk obat sakit perut apa gitu, ya kan? Takutnya kalian sudah kadung lari dari pocong, ternyata itu teman kalian ngeprank gitu misalnya, ya enggak? Nah itu bisa ditambahin di sini, kekhawatiran akan prank ontologis, nah gitu. Nah, kita udah kadung takut sama apa, ternyata nggak ada gitu misalnya, ya enggak? Nah, disiplin berpikir secara metafisik diarahkan untuk menghindari kesalahan semacam itu, ya enggak? Deskripsi penulis matan Allamah Tabatabai hampir tidak menyinggung rasa takjub yang oleh Platon dan Aristoteles disebut sebagai awal mula filsafat. Nah ini pertanyaan, kenapa ya? Dan kayaknya sejauh pengalamanku baca teks-teks filsafat Islam ya, jarang rasa takjub itu dibahas gitu. Aku jarang menemukan, dan apa kaitannya dengan filsafat gitu ya.